Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Ibu Sri Hudiarini selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Saya Novita Permatasari selaku perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan nomor absen 16 Medita Wahyu Erlangga, nomor absen 17 Nabila Wahyu Safitri, nomor absen 18 Nasiruddin Adli, nomor 19 Nisalati Fatul Aisyah, dan nomor absen 20 Novita Permatasari yang akan membahas materi yaitu tindakan pidana korupsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kedua yaitu menurut Nurjana, korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu korupsio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Yang ketiga yaitu Mubyarto. Menurut Mubyarto, pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten. Next. Yang keempat, menurut Juniadi Sulartojo, korupsi adalah tingkah laku tindakan seorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan negara ataupun masyarakat. Yang kelima, menurut Hadriat Moko, korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya sendiri. Yang keenam, menurut Syed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Next. Baik, di sini ada 7 tipologi korupsi menurut Hussein Alatas. Next. Yang pertama, korupsi transaktif. Korupsi transaktif adalah korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara dua pihak dalam bentuk suap. Keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Korupsi transaktif biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau antara masyarakat dan pemerintah. Contoh korupsi transaktif, tindakan korupsi transaktif yang paling sering terjadi adalah kesepakatan yang dibuat antara pemerintah dengan pengusaha dalam memenangkan tender proyek pembangunan. Korupsi ekstorsif. Pengertian korupsi ekstorsif adalah jenis korupsi yang melibatkan penekanan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Contoh, seorang
Seorang pengusaha yang telah melakukan korupsi sedang dalam keadaan terancam korupsinya yang akan terungkap. Next. Korupsi investif. Korupsi investif adalah jenis korupsi yang berawal dari tawaran investasi dengan mengantisipasi adanya keuntungan pada masa yang mendatang. Contoh, ketika seseorang memberikan atau jasa kepada sang pejabat, orang tersebut tidak menerima balas jasa atau barang apapun pada saat itu. Next. Korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik adalah korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus baik dalam pengangkatan jabatan di kantor publik maupun pemberian proyek bagi keluarga dekat. Contoh, ketika seorang memimpin perusahaan atau pimpinan pejabat tinggi yang mengangkat keluarga, anak, saudara dekat sebagai pegawai tanpa melakukan prosedur seleksi. Next. Selanjutnya, korupsi otogenik. Korupsi otogenik adalah jenis korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam atau sering disebut insider information. Contoh tindakan korupsi otogenik yang sering terjadi adalah tindakan membocorkan hasil rapat atau kebijakan yang telah diputuskan suatu instansi sebelum diumumkan secara resmi. Misalnya, seorang anggota DPRD mendukung berlakunya undang-undang tanpa melihat akibat yang mungkin terjadi. Next. Selanjutnya, korupsi suportif. Korupsi suportif adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan perlindungan atau penguatan tindak korupsi yang dilakukan secara kolektif. Untuk contohnya, contoh dari korupsi suportif adalah seseorang yang melakukan tindak korupsi lalu mengajak teman-teman satu divisi untuk melakukan korupsi secara bersama-sama untuk menutupi tindakan korupsi sebelumnya. Tindakan korupsi secara kolektif seperti ini dianggap lebih aman dan efektif. Next. Korupsi defensif. Korupsi defensif adalah perilaku korban pemerasan. Tindakan korupsi yang dilakukan untuk mempertahankan diri. Pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang dan hal yang dihargainya. Contoh korupsi defensif adalah pemberian barang atau jasa kepada pelaku pemerasan seolah menjadi alasan pembenaran bagi korban pemerasan untuk melakukan tindak korupsi. Salah satu contoh korupsi defensif yang dekat dengan masyarakat adalah dalam kasus tilang-nilang oleh polisi lalu lintas. Next. Untuk yang selanjutnya adalah faktor penyebab dan strategi pemberantasan korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah sifat tamak dan rakus manusia. Pada umumnya, pelaku korupsi adalah pejabat atau para petinggi yang sudah memiliki banyak kekayaan, namun sifat tamak dan rakus memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri sehingga mereka melakukan tindak korupsi. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindak korupsi. Pengaruh-pengaruh dapat dipengaruhi oleh bisa datang dari orang sekitar, seperti atasan, teman kerja, maupun pihak manapun yang memberi kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga adalah gaya hidup yang konsumtif. Hidup di kota-kota besar tentunya membuat gaya hidup seseorang lebih konsumtif yang tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang keempat adalah dorongan dari keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan pada seseorang untuk melakukan korupsi. Dorongan ini bisa mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Yang kelima adalah lingkungan sekitar. Lingkungan yang seharusnya mengarahkan dan membangun moral yang baik justru mendukung seseorang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama yaitu sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah. Yang kedua, aspek politis. Menurut Raharjo, kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik
melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan berpotensi untuk menyebabkan perilaku korupsi. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, maka ada peluang seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Dan yang terakhir adalah aspek organisasi. Tidak adanya sikap keteladanan dari pimpinan, lemahnya pengendalian manajemen dan pengawasan dapat menyebabkan tindak korupsi. Untuk yang selanjutnya adalah strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah preventif, yang kedua detektif, dan yang ketiga represif. Strategi preventif yaitu upaya pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab korupsi, penyebab peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Yang pertama yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keenam, penyempurnaan manajemen SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Yang ketujuh, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang kedelapan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang kesembilan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Selanjutnya yaitu strategi detektif. Strategi detektif adalah upaya yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Yang pertama yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Baik, selanjutnya yaitu strategi represif. Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Ada berbagai upaya represif yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang ketiga, ada penyelidikan penuntutan peradilan dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Keempat, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Yang kelima, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Dan yang keenam, ada publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Next. Ada dampak-dampak korupsi di Indonesia. Dampak korupsi di Indonesia, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatkannya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara. Itu ada berbagai bidang yang dampaknya itu yang berdampak pada korupsi. Yang pertama ada bidang dalam bagi ekonomi. Yang pertama ada penurunan produktivitas. Dalam penurunan produktivitas ini, yang dimaksud adalah apabila terjadi korupsi, para investor atau para tidak dapat oleh perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi, dan bisa menyebabkan karyawan
pengurangan karyawan ataupun PHK. Yang kedua ada yang selanjutnya ada menurunnya pendapatan negara dari pajak. APBN dibiayai oleh PPH sebesar 70%, sedangkan pajak PPH atau PPN mendominasi dalam pendapatan di negara kita. Nah, penurunan pendapatan ini kenyataannya bahwa oknum pegawai pajak memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya, negara memang sudah punya hutang kepada negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Nah, para koruptor ini biasanya tidak sadar apa yang dia telah lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Selanjutnya yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindakan korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindakan korupsi yang menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. Dalam sektor privat ini, korupsi merugikan para sektor niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, resiko, dan pembatalan perjanjian karena penyelidikan dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan penjabat. Selanjutnya yaitu menambah beban transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian. Lalu, seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta untuk sumber daya penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bagi pemerintah. Yang pertama ada etika sosial yang mati. Dengan adanya tindakan korupsi dari suatu negara, kelompok maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Banyak penjabat negara tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Selanjutnya yaitu birokrasi tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun, bagaimana jika pelayanan sulit dan berbelit-belit? Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumen. Apalagi untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar. Inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintah seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak dipersulit. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan yang tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun harus bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum berasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menindak tegas dan kembali menegakkan hukum yang berlaku seperti halnya yang dibahas pada pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Melalui media massa, kita akan mendapatkan berbagai informasi mengenai negara sendiri maupun negara dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri, akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada berbeda antara dihukum maupun tidak dihukum. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5, dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton presentasi kami, menyimak presentasi kami. Kami dari kelompok 5, mohon maaf, dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.